Episode 68. Gadis kecil untuk Presdir. Pesta pengangkatan Ren akan diadakan di gedung utama perusahaan Atmaja. Dahlia diarahkan untuk bersiap-siap dan berdandan di hotel yang disewa keluarga Ren. "Kamu cantik banget sayang," Ren mengecup punggung tangan kekasihnya itu. Dahlia hanya tersenyum malu-malu. "Makasih sayang." Ren kemudian membukakan pintu mobil dan Dahlia naik. Mobil pun meluncur menuju tempat pesta diadakan. Mobil Ren berhenti di depan gedung dan lelaki itu kembali membukakan pintu untuk Dahlia. Mereka pun berjalan memasuki aula gedung itu setelah menyerahkan kunci mobil Ren pada petugas untuk dipindahkan ke tempat parkir. Dahlia berkali-kali menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ia belum pernah ikut dalam pesta-pesta semacam ini. Ren yang memahami kegugupan Dahlia tersenyum. "Nggak usah nervous sayang, kan ada aku," ujar Ren. "Gimana kalau nanti aku salah ngomong dan bikin kamu malu?" Dahlia bertanya khawatir. "Memangnya kamu mau ngomong apa sih sampai bisa bikin malu?" Ren tertawa. "Kamu nggak usah mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Kamu bebas bicara apapun yang kamu mau tanpa harus takut dengan pandangan orang lain." Dahlia menatap Ren ragu-ragu. Lelaki itu mengedipkan sebelah matanya dan membuat Dahlia merasa sedikit tenang. Ia pun mengalihkan wajahnya lagi ke arah depan dan berjalan dengan percaya diri. Saat mereka berdua masuk, semua perhatian orang-orang langsung tertuju ke arah mereka. Beberapa orang yang tidak dikenal Dahlia langsung merubung Ren. Mereka bertanya kabar dan mengucapkan selamat. Ren dengan senyum karirnya meladeni mereka satu persatu. Sementara itu Dahlia yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum sambil menggamit lengan Ren. Setelah rombongan orang-orang itu berhasil dilalui, Ren mengajak Dahlia pergi ke meja yang diisi 3 orang pemuda tampan, sepertinya itu adalah teman-teman Ren. "Hei, bro." Benar saja, seorang laki-laki berwajah agak bule langsung merangkul Ren. Dahlia otomatis melepaskan tangannya dari Ren dan membiarkan teman-teman Ren merangkul kekasihnya itu. "Apa kabar? Seperti yang lo lihat, gue baik." Ren tersenyum. "Lo tega banget deh nggak ngabarin kita setelah pulang dari Inggris," sahut temannya yang lain. "Ya lo kan tahu kalau gue sibuk." "Iya deh, si calon CEO." 4 pemuda itu lantas saling bercakap dengan penuh canda tawa. Dari pandangan Dahlia, sepertinya mereka bertiga adalah teman dekat Ren. "Bro," lelaki bule menyenggol Ren sambil melirik Dahlia. "Itu yang di sebelah lo nggak apa-apa dianggurin begitu." Pandangan Ren dan teman-temannya langsung beralih ke arah Dahlia. Dahlia jadi salah tingkah. Jadi yang bisa ia lakukan hanya tersenyum canggung dan mengangkat tangannya. "Hai," sapanya lirih. "Astaga, sayang." Ren membelalakkan matanya. "Aku lupa kalau kamu masih ada di sini." Ketiga teman Ren langsung saling berpandangan. "Kenalin," Ren merangkul Dahlia dan berkata pada teman-temannya. "Ini pacar gue, Dahlia. Kita bakalan nikah sebulan lagi. Sayang, ini sahabat-sahabatku yang udah aku kenal sejak kecil. Ini Theo, Rafis dan Danu." Ren menunjuk temannya satu persatu. "Halo, salam kenal, Theo." Si lelaki bule mengulurkan tangannya, tapi Ren buru-buru menepis. "Kenalan doang, nggak perlu salaman juga kali." "Yaelah Ren, Iyo pelit amat sama teman sendiri," cibir Theo. "Kayak kita mau ngerebut cewek lo aja." "Ya gue cuma jaga-jaga aja."
Gue tahu cewek gue itu yang paling cantik sedunia, makanya gue takut kalian jadi naksir. Sergah Ren yang membuat wajah Dahlia langsung memerah. Ren, jangan berlebihan, bisik Dahlia. Aku nggak secantik itu kok. Sayang, kamu nggak tahu aja kalau mereka ini playboy kelas kakap. Kamu harus hati-hati kalau sama mereka, ujar Ren dengan suara keras yang disengaja, membuat ketiga temannya yang mendengar langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Baik, untuk acara selanjutnya, marilah kita sambut bersama bintang utama pada acara hari ini, Narendra Atmaja. Seru pembawa acara dari atas panggung yang langsung menuai tepuk tangan meriah dari semua orang. Sayang, aku dipanggil tuh, ayo kita naik ke atas. Ren bersiap melangkah sambil menggenggam tangan Dahlia. Sayang, aku di sini aja deh, tolak Dahlia cepat. Loh, kok kamu di sini? Mama papaku aja ada di atas panggung tuh. Aku kan belum resmi jadi anggota keluarga kamu. Jadi aku nungguin di sini aja ya. Kamu mau di sini sama siapa? Sama mereka lah, Dahlia menunjuk teman-teman Ren. Bukannya mereka sahabat-sahabat kamu? Ren menoleh ke arah teman-temannya dengan ragu. Hei kalian, tunjuk Ren pada Theo, Rafis dan Danu. Jagain cewek gue di sini. Awas kalau sampai dia lecet sedikit pun, ancamnya yang membuat ketiga sahabatnya itu langsung kesal. Ren. Lo pikir kita itu apa? Hah? Rafis mencibir. Udah sana cepetan naik, pacar lo dijamin aman. Ren masih menatap Dahlia dan ketiga temannya secara bergantian. Ia sebenarnya merasa berat hati meninggalkan Dahlia di sini. Tapi panggilan dari pembawa acara membuat Ren terpaksa segera naik ke panggung. Udah sana sayang, aku nggak akan kemana-mana kok, tukas Dahlia meyakinkan. Oke kalau kamu bilang begitu. Nanti kalau ada apa-apa kamu langsung telepon aja, handphoneku aktif kok. Ren mengecup kening Dahlia sekilas sebelum ia bergegas melangkah ke panggung. Aksinya itu jelas mendapat sorakan meriah dari sahabat-sahabatnya. Celeh Ren. Ren tidak mempedulikan mereka dan langsung berlalu dari sana sebelum pembawa acara memanggilnya untuk yang ketiga kali. Dahlia tersenyum melihat kekasihnya itu naik ke atas panggung. Kalau dilihat dari bawah sini, rasanya Ren seperti orang yang berbeda. Dahlia bisa langsung merasakan perbedaan kasta di antara mereka. Rasanya ia masih tidak percaya akan menikah dengan lelaki sehebat dia. Dahlia. Theo memanggilnya ragu-ragu. Dahlia sontak menoleh ke arahnya. Mau minum? Theo menyodorkan segelas wine ke arah Dahlia. Dahlia menggelengkan kepalanya. Sorry, aku nggak minum itu. Tolaknya secara halus. Oh, oke. Theo langsung meletakkan gelasnya lagi. Kalau gitu biar gue cariin minuman lain, lo tunggu di sini aja ya. Setelah berkata demikian, lelaki bule itu lantas beranjak dari sana. Nggak usah. Dahlia yang merasa tidak enak hendak menolak, tapi Theo sudah keburu pergi. Nggak apa-apa, Theo memang begitu orangnya. Dia punya sindrom ingin jadi pria gentleman, Rafis menimpali. Oh ya? Boleh aku tahu kamu sama Ren sudah pacaran berapa lama? Mungkin baru sekitar 1 bulan ini, jawab Dahlia. Hah? 1 bulan? Bukannya Ren baru pulang dari Inggris 1,5 bulan yang lalu? Jadi dalam 2 minggu dia sudah dapat pacar. Dan kata dia tadi kalian akan segera menikah. Rafis tergelak saat Dahlia menganggukkan kepalanya. Wah,
Hebat juga dia. Mungkin dia melakukan itu karena kita, Danu, sahabat Ren yang menurut Dahlia berwajah tidak ramah menimpali. Rasanya nggak mungkin dia bisa dapat pengganti Melissa secepat itu. Hei, jangan bicara sembarangan bro, bisik Rafis sambil menyenggol Danu. Siapa tahu Ren serius. Buktinya dia sudah mau nikah. Come on, bro. Lo kayak baru kenal Ren sehari 2 hari aja. Dia aja pernah pacaran sama Aurora, bintang top di negara kita cuma untuk pamer. Masa begitu aja nggak bisa? Danu tampak menatap Dahlia dari atas ke bawah. Apalagi modelan yang sekarang sama sekali bukan tipenya. Hei, jaga mulut kamu. Rafis mengomel, tapi Danu tampak cuek saja. Sementara itu Dahlia yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka hanya bisa terdiam, bingung apa maksudnya. Di tengah semua itu, tiba-tiba pintu aula terbuka. Pandangan orang-orang langsung tertuju pada seorang wanita yang baru datang. Dahlia yang merasa penasaran juga akhirnya menoleh ke arah pintu masuk. Seorang wanita super cantik berjalan melenggak-lenggok seperti seorang model di atas catwalk. Tubuhnya yang tinggi dengan proporsi tubuh yang pas membuat gaun ketat yang dipakainya terlihat sempurna. Seolah itu semua belum cukup, wajahnya pun teramat sangat cantik. Dahlia sampai ternganga karena baru kali ini ia melihat seorang wanita dengan aura sekuat itu. Sepatu heels wanita itu mengeluarkan bunyi setiap kali kaki jenjangnya melangkah. Yang tidak Dahlia duga sama sekali, wanita itu ternyata melangkah ke arahnya, lebih tepatnya ke arah meja mereka. Melissa. Terdengar suara Rafis yang terdengar gagap memanggil nama wanita itu. Episode 69. Dahlia bisa merasakan dunia sekelilingnya berputar cepat setelah mendengar nama itu disebut. Melissa. Itu adalah nama perempuan yang dipuja-puja oleh Tante Desi sebagai mantan kekasih Ren. Waktu itu Dahlia mengira Tante Desi hanya melebih-lebihkan saja karena memang tidak menyukai Dahlia. Tapi, saat akhirnya ia melihat Melissa secara langsung, Dahlia sadar kalau yang dikatakan Tante Desi benar adanya. Saat Melissa mendekat, Dahlia bisa mencium wangi parfum mahal yang dikenakan wanita itu. Dengan gerakan anggun, wanita itu menghampiri Rafis dan Danu, mencium pipi mereka kanan dan kiri. Apa kabar kalian? Dahlia bisa melihat senyum lebar Melissa yang terlihat mempesona. Mana Theo? Dia lagi ambil minum, Rafis menjawab sambil melirik Dahlia ragu-ragu. Melissa, anu. Ini. Rafis menunjuk Dahlia, dan sontak pandangan wanita cantik itu beralih pada Dahlia yang berdiri di sampingnya. Dahlia menelan ludah. Badannya yang mungil semakin terlihat kecil saat berdiri bersandingan dengan Melissa yang tinggi semampai. Dahlia tebak, tinggi wanita itu sekitar 170 cm. Dahlia sampai mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah wanita itu. Oh, ini siapa? Pacar baru kamu ya, Fis? Melissa menunduk untuk melihat Dahlia. Sekarang selera kamu yang mungil-mungil begini ya? Dahlia tersenyum canggung. Dia ingin menjawab, tapi lidahnya terasa keluh. Bukan Mel, dia itu. Calon istrinya Ren, Theo muncul dan langsung berdiri di samping Dahlia. Melissa, kenalin, ini Dahlia, calon istrinya Ren, Theo berkata dengan memberikan penekanan pada kalimat, calon istrinya. What? Dahlia bisa melihat mata yang indah itu terbelalak lebar. Ren udah punya pacar, dan mau nikah. Gadis itu menatap Dahlia lamat-lamat, tapi tak berselang lama ia malah tertawa terbahak-bahak. Oh,
Ini yang kamu omongin itu ya, Nu. Theo dan Rafis langsung menoleh ke arah Danu. Lo ngomong apa sama Melissa? Tanya mereka kompak. Apalagi? Jelas tentang pembicaraan kalian setelah kami putus, Melissa yang menjawab. Astaga, Ren, segitunya dia pengen menang dari kalian bertiga sampai menyiapkan skenario seperti ini. Cekak. Memangnya dia pikir dengan membawa yang modelan seperti ini akan membuatku cemburu? Dahi Dahlia mengerut. Ia tak mengerti. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan wanita itu? Hai, aku Melissa. Melissa mengulurkan tangannya pada Dahlia sambil tersenyum lebar. Kamu dari perusahaan mana? Saya dari Lumiere Mode. Oh, kamu kerja di sana. Jadi direktur atau apa? Saya cuma karyawan biasa. Meskipun heran kenapa ditanya-tanya, Dahlia tetap menjawab. Hah? Karyawan biasa? Kamu anak pemilik perusahaan apa? Melissa tampak bingung dengan jawaban Dahlia. Saya bukan anak pemilik perusahaan. Saya cuma anak petani di kampung saya. Ucapan Dahlia membuat Melissa dan tiga lelaki di sana terperangah. Jadi kamu benar-benar bukan orang dari golongan kita. Astaga, Ren sebenarnya mikirin apa sih waktu memilih kamu? Oh ya, kamu pasti udah tahu siapa aku kan? Dahlia menggeleng. Saya cuma pernah dengar nama kamu sekali. Melissa terbelalak. Astaga. Apa Ren gak pernah memberitahu kamu tentang aku? Ya ampun Ren, tega banget sih dia. Masa mau menipu seorang gadis polos begini? Melissa menatap Dahlia dengan iba. Maaf, maksudnya apa ya? Dahlia tidak kuasa menahan rasa penasarannya. Saya tidak paham apa yang Anda bicarakan sekarang. Oh, dear. Melissa semakin menatap Dahlia penuh simpati. Sebenarnya aku merasa kasihan sama kamu, tapi sudahlah, mungkin Ren yang akan kasih tahu sendiri sama kamu. Apa maksud? Melissa. Seorang wanita tampak menghampiri mereka dengan antusias. Tante Desi. Halo sayang. Kamu apa kabar? Tante Desi memeluk wanita itu dengan akrab. Halo tanteku sayang. Aku baik-baik saja. Duh, tante makin cantik aja deh sekarang. Aduh, bisa aja deh kamu. Tante Desi tampak tersenyum malu-malu. Senyuman yang sama sekali tak pernah dilihat Dahlia. Oh ya, udah ketemu sama Mbak Anita sama Mas Prabu belum? Belum tante, Melissa baru datang dan ketemu mereka dulu. Melissa menunjuk Dahlia dan tiga orang yang ada di sana. Oh, ada Dahlia juga, ucap Tante Desi saat melihat keberadaan Dahlia di sana. Nada bicaranya langsung berubah tidak suka. Halo Tante, Dahlia menganggukkan kepala, tapi Tante Desi melengos seperti pura-pura tak melihat. Ya sudah yuk, biar Tante antar ke calon mereka, kata Tante Desi sambil merangkul pinggang Melissa. Ayuk Tante, kebetulan Melissa udah kangen banget sama Mama Papa. Melissa bergelayut manja pada Tante Desi dan berlalu meninggalkan mereka. Dahlia yang melihat itu hanya bisa terdiam dengan tangan terkepal. Dahlia, Theo berdiri di hadapan Dahlia dengan tatapan khawatir. Tolong jangan dengarkan ucapan Melissa tadi ya. Kalau kamu memang gak pernah dengar apapun dari Ren, maka jangan percaya omongan orang lain begitu saja. Dahlia menggigit bibir, berusaha menahan tangis di kedua matanya. Tenang saja. Saya tidak akan percaya ucapan wanita itu. Lagi pula saya tidak kenal dia dan baru bertemu dia hari ini.
Dahlia kemudian menoleh kepada Rafis dan Danu. Kalau begitu saya permisi dulu, mau bertemu Ren. Terima kasih sudah menemani saya di sini, ucapnya sebelum kemudian pergi dari hadapan mereka. Dahlia melangkah mendekati area panggung dengan tatapan tak lepas dari Tante Desi yang berjalan bersama Melissa. Tampak Melissa menghampiri Mama Anita, kemudian ibu kandung Ren itu terlihat menyambut Melissa dengan ramah. Dahlia yang hendak mendekat sontak menghentikan langkahnya. Jika dia ke sana sekarang, apa yang akan terjadi? Dahlia merasakan panas membara di dalam dirinya, tapi ia berusaha menahan hal itu. Tenanglah Dahlia, bagaimanapun juga, kamu adalah calon istrinya Ren, untuk apa kamu insecure dengan wanita itu? Batinnya di dalam hati. Maka dengan memberanikan diri, Dahlia kembali melangkahkan kakinya mendekati panggung. Selamat malam Ma, Dahlia menyapa calon mertuanya itu dengan suara tercekat. Seperti ada yang mencekik lehernya saat ia melihat Mama Anita bercanda dengan Melissa. Oh, Dahlia. Entah kenapa, ekspresi Mama Anita berubah menjadi aneh. Ibu kandung Ren itu tampak melirik Dahlia dan Melissa secara bergantian. Kak, kamu baru datang. Bahkan suara Mama Anita terdengar gagap. Enggak Ma, aku udah datang bareng Ren tadi. Tapi aku menunggu di bawah sana sama teman-temannya Ren. Oh, iya. Dahlia bisa merasakan tingkah canggung calon mertuanya itu. Apa ini? Kenapa Mama Anita yang ramah tiba-tiba jadi bersikap seperti ini? Halo Jeng, selamat ya buat jabatan baru anaknya. Duh, nggak ngangka Ren yang dulu masih kecil sekarang udah jadi CEO. Seorang wanita parubaya dengan dandanan mentereng menghampiri Mama Anita. Loh, ini Melissa kan? Mantan pacarnya Ren. Kalian balikan. Wanita itu menyadari kehadiran Melissa. Yah, begitulah Tante, Melissa menjawab ambigu. Hal itu jelas membuat Dahlia langsung melotot. Kenapa seolah-olah wanita ini mengiyakan? Ya, baguslah Mel. Lagian mantan suamimu itu nggak benar, paling bagus memang balikan sama Ren, tukas wanita paruh baya itu. Jeng, bukan begitu. Ren tidak balikan dengan Melissa, Mama Anita berusaha menjelaskan. Kemudian ia menarik Dahlia agar lebih mendekat. Kenalin, ini Dahlia, calonnya Ren. Seperti yang sudah-sudah, wanita parubaya itu langsung menatap penampilan Dahlia dari atas ke bawah. Setiap kali orang-orang menatapnya demikian, Dahlia merasa risih seperti ditelanjangi di depan umum. Hah, memangnya nggak salah Jeng? Entah wanita parubaya itu hanya keceplosan, atau memang ia sengaja mengatakan itu. Yang jelas, setelah berkata begitu, wanita itu langsung berpamitan untuk pergi. Meninggalkan suasana canggung di antara Mama Anita, Dahlia dan Melissa. Mel, kamu belum kenalan sama Dahlia kan? Dia ini calon istrinya Ren. Sudah kok Ma, Melissa menjawab sambil menatap Dahlia tajam. Tadi Melissa udah kenalan di sana. Canggung lagi. Dahlia sebenarnya ingin bertanya, kenapa Melissa masih memanggil Mama Anita sebagai Mama, seolah-olah Mama Anita adalah calon mertuanya. Dahlia ingin protes, tapi melihat Mama Anita tidak mempermasalahkan hal itu membuat Dahlia menjadi ragu untuk bicara. Kalau begitu Dahlia pamit mau ke toilet dulu Ma. Dahlia yang tidak tahan dengan situasi itu akhirnya memilih untuk pergi. Jujur, dia sebenarnya tidak ingin pergi begitu saja seolah-olah mengakui kalau dirinya kalah. Tapi, ia tak ingin menunjukkan air matanya yang sudah menggantung di ujung mata. Terutama di depan Melissa.
Episode 70. Di dalam toilet, Dahlia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Air matanya sudah menetes, tapi dengan cepat segera ia hapus dengan tisu. Ayolah Dahlia, kenapa kamu harus menangis? Bukannya kamu sudah sering menghadapi situasi seperti ini? Bukan sekali ini Ren didekati wanita lain, kan? Dulu kamu pernah menghadapi Joanna, jadi sekarang kamu pasti juga bisa. Dahlia berusaha menguatkan diri sendiri. Dia tak ingin terlihat menyedihkan di depan orang-orang. Setelah puas menangis, Dahlia lantas keluar dari toilet. Ia sebenarnya merasa malas kembali ke ruang pesta, apalagi ada Melissa di sana. Setiap kali bersandingan dengan wanita itu, Dahlia merasa dibanding-bandingkan. Apalagi kalau dia memperkenalkan diri sebagai calon istrinya Ren, pasti orang-orang akan melihatnya lekat-lekat dari atas ke bawah. Untuk itu, Dahlia memilih untuk pergi ke area balkon. Ia tahu di aula itu ada balkon besar yang bisa menjadi tempat istirahat bagi para tamu. Pikirnya ia bisa mengistirahatkan kakinya sejenak. Tanpa Dahlia tahu, kalau keputusan itu adalah sebuah kesalahan besar. Saat Dahlia masuk ke pintu yang mengarah ke balkon, ia bisa langsung melihat sepasang lelaki dan perempuan di sana. Awalnya Dahlia cuek-cuek saja, tapi langkahnya langsung terhenti saat ia mendengar sesuatu. Ren, terdengar suara Melissa yang terdengar menggoda. Kapan kamu mau putus dari pacarmu itu? Aku tahu kalau kalian cuma berpura-pura. Dahlia sontak bersembunyi di balik tembok. Saat ini ia bisa merasakan jantungnya yang berpacu cepat. Apa maksudmu? Tanya Ren. Kenapa kamu pikir aku berpura-pura? Come on Ren, apa menurutmu aku tidak tahu? Aku sudah dengar semuanya. Bukannya kalian bertaruh 1 miliar per orang, kalau kamu bisa mendapatkan penggantiku kurang dari setahun. Aku tahu Ren, dan ya, kamu menang sekarang. Jujur aku agak syok saat melihat pacar pura-puramu itu. Kenapa seleramu jadi berubah drastis? Apa tidak ada lagi wanita cantik di sekeliling kamu sampai kamu memilih gadis biasa-biasa saja seperti dia? Bahkan saat aku tanya ayahnya dari perusahaan mana, dia bilang dia cuma anak petani. Astaga Ren, kenapa kamu mempermainkan anak orang susah, sih? Siapa yang memberitahu kamu soal taruhan itu? Suara Ren terdengar geram. Danu. Dia yang menceritakan semuanya padaku. Ren, sekarang kamu tidak perlu meneruskan skenario kamu. Sekarang aku sudah cerai dengan suamiku, jadi ayo kita lanjutkan kisah kita dulu, aku. Belum sempat Ren menjawab ucapan Melissa, wanita itu sudah meraup bibir Ren dan menciumnya. Dahlia yang melihat hal itu secara langsung merasa dadanya seolah ditusuk pisau, sakit sekali. Dengan langkah terseok, gadis itu berjalan keluar dari aula pesta. Sementara para tamu sedang bersorak karena penampilan dari seorang penyanyi terkenal, Dahlia di sini mati-matian menahan tubuhnya agar tidak pingsan. Dahlia melambaikan tangannya ke arah taksi yang lewat. Badannya terasa lemas sekali, dan dadanya terasa sesak. Astaga, pantas saja. Dahlia selalu merasa kisah percintaannya dengan Ren terlalu mulus, seolah-olah itu semua hanyalah mimpi indah yang panjang. Sejak dulu Dahlia selalu bertanya-tanya apa yang disukai Ren dari dirinya, dan ternyata sekarang dia tahu jawabannya. Ren tak pernah mencintainya. Karena Ren hanya menjadikannya pacar taruhan dengan teman-temannya. Dengan bayaran 1 miliar per orang. Astaga, haruskah aku merasa bangga? Dahlia tertawa miris di dalam hati. Aku bisa menjadi pacar taruhan seorang putra konglomerat dengan nilai 4 miliar.
Bukankah itu pencapaian paling besar dalam hidupku? Dahlia tertawa. Benar, ia tak lagi menangis. Dahlia tertawa terbahak-bahak sampai membuat supir taksi meliriknya bingung. Tapi Dahlia tak peduli, ia terus tertawa sekeras yang ia bisa. Lebih tepatnya, Dahlia menertawakan dirinya sendiri. Menertawakan kebodohannya selama ini. Apa-apaan kamu? Ren mendorong Melissa dan menatap wanita di depannya dengan jijik. Aku tidak tahu apa yang membuat kamu bertindak dengan begitu percaya diri. Ren menghela napas kesal. Kamu tahu, semua yang kamu katakan tadi hanya angan-anganmu saja. Aku memang pernah bertaruh dengan teman-temanku, tapi aku tidak pernah menjadikan Dahlia objek taruhan. Sebaliknya, aku sudah melupakan semua taruhan itu dan juga kamu. Ren menunjuk wajah Melissa dengan kesal. Kamu pikir hidupku akan hancur saat kamu memilih menikah dengan pria lain? Astaga, jangan bermimpi terlalu tinggi Melissa. Kamu itu hanya seperti kotoran di hidupku, tidak penting sama sekali. Wajah Melissa langsung pucat mendengar ucapan kasar Ren. Alasan aku bertahan denganmu selama 3 tahun, adalah karena kamu yang mengejarku terus-terusan. Kamu menggunakan taktik licik dengan membujuk keluarga dan teman-temanku. Membuat kesan seolah kamu adalah wanita yang suci, padahal aslinya busuk. Keluargaku bahkan baru sadar dengan wajah aslimu setelah kamu menikah dengan anggota dewan itu. Ren menghela napas panjang untuk menahan emosinya yang meluap-luap. Sekarang, kamu bilang mau kembali lagi denganku karena sudah bercerai. Cuy, aku tidak sudi. Memangnya aku tidak tahu kalau dulu kamu mendekati aku hanya karena uangku. Sekarang, aku sudah punya Dahlia, wanita yang aku cintai dan mencintaiku dengan tulus. Jangan berani-beraninya kamu bilang Dahlia hanya wanita biasa-biasa saja, bagiku dia adalah wanita luar biasa. Sekali lagi kamu berani menyebut dia seperti itu, kamu tahu sendiri akibatnya. Ren kemudian berbalik untuk meninggalkan Melissa. Tapi Melissa langsung memeluk Ren dari belakang. Sebenarnya, apa kurangnya aku dari gadis itu? Aku jauh lebih cantik dari dia, jauh lebih kaya, dan jauh lebih berkelas. Sebenarnya apa kelebihan dia dibanding aku? Ren menghempaskan tangan Melissa dengan keras. Karena dia tidak punya satu hal yang kamu punya, yaitu sifat munafik. Dahlia adalah satu-satunya wanita yang tidak pernah berpura-pura di depanku. Dia juga bukan wanita yang tergila-gila dengan hartaku seperti kamu. Tanpa mempedulikan Melissa lagi, Ren bergegas melangkah kembali ke aula pesta. Tujuan pertamanya adalah ke meja tempat Dahlia dan ketiga sahabatnya berada. Tapi saat sampai di sana, ia tak melihat ada Dahlia di sana. Theo, cewek gue di mana? Ren bertanya dengan nada agak kesal, sisa kemarahannya dengan Melissa. Tadi dia bilang mau ke depan sih, mungkin lagi sama nyokap lo, Theo menjawab dengan ragu. Ren menatap Danu yang duduk di paling ujung. Nanti gue bikin perhitungan sama lo, tukasnya dengan nada mengancam. Setelah itu ia lanjut melangkah ke kursi tempat mamanya berada. Ma, Ren celingak-celinguk mencari keberadaan Dahlia. Dahlia mana ma? Oh, tadi dia pamit mau ke toilet sih Ren, Mama Anita menjawab dengan agak gugup. Dari tadi. Lumayan sih, Mama Anita terdiam sejenak. Ren, Mama mau minta maaf ya. Ren yang sedang mengutak-atik handphone untuk menghubungi Dahlia mendongakkan kepala. Minta maaf kenapa ma? Sebenarnya, tadi Dahlia ketemu Melissa di sini, dan suasananya agak canggung tadi.
Jujur Mama bingung tadi harus nanggepin Melissa gimana. Mama mau menjelaskan sama Dahlia tapi belum sempat. Aduh, Mama sekarang merasa nggak enak banget sama dia. Mama takut dia akan salah paham atau... Ren tidak mendengarkan ucapan Mama Anita selanjutnya, karena ia langsung berlari ke arah toilet dengan wajah panik. Sementara itu layar ponselnya menunjukkan panggilan telepon ke nomor Dahlia. Dahlia, Ren menggumamkan nama kekasihnya dengan cemas. Ia berharap kekasihnya itu tidak akan salah paham dengan kehadiran Melissa. Tanpa Ren tahu, semuanya sudah terlambat.